Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahyamin Unillah dengan NIM 2008108039 dari kelas PIAUD 6B akan mereview buku mengenai parenting Islami dengan judul buku Inspirasi Parenting dari Al-Quran dengan pengarangnya Mayyadah, penerbitnya dari PT Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building, tahun terbitnya tahun 2016, jumlah halamannya ada 163. Ya, langsung saja. Jadi saya akan mengulas sedikit mengenai isi dari dalam buku parenting tersebut. Yang pertama, kita harus mengajarkan anak agar dapat bersyukur dan menjauhi sifat yang sombong. Lalu kita juga harus memperkuat iman anak kita agar kelak nanti iman anak kita semakin kuat. Kita juga harus menyiapkan bekal akhirat untuk anak, tidak hanya dunia. Jadi di dalam buku itu kayak mengajarkan anak untuk sholat bersama gitu. Jadi tidak cuma menyuruh anak untuk sholat sendirian, tetapi kita harus mengajak untuk berjamaah, untuk ke masjid. Lalu kita juga harus mengajarkan akhlak agar anak itu dapat mempunyai akhlak yang baik. Kita juga harus menanamkan rasa takwa kepada anak. Lalu anak itu harus diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan dapat menjadi orang yang penyabar. Nah, dari semua itu terdapat metode untuk mengajarkan kepada anak. Jadi di dalam buku itu diajarkan itu kayak kita mendidiknya dengan cara berceramah atau yang seperti dai. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ceramah itu kan kayak kita mengajak kebaikan gitu ya. Jadi kita juga harus mengajarkan anak dengan cara. Nah, salah satu metode yang ada dalam buku parenting ini yaitu dengan metode berceramah atau kita menjadi dai. Ya, yang sudah kita tahu bahwa kalau penceramah itu kan kayak mengajak manusia untuk berbuat baik, dan itu juga berlaku untuk kita sebagai orang tua yang kita bisa praktekkan nanti gitu loh. Kayak kita harus menjadi penceramah untuk anak-anak kita, yakni kita mengajak kebaikan mengajak anak-anak kita untuk selalu berbuat baik. Kita harus berdakwah dengan cara menasehati anak, dan juga kita bisa barangkali yang namanya anak kan pasti kayak ada melakukan kesalahan atau kayak aktif untuk bertanya-tanya. Nah, itu kita harus bisa berdebat dengan cara yang baik. Lalu kita juga sebagai orang tua itu mengasuh dan mendidik anak itu dengan cara yang ikhlas gitu loh. Maksud ikhlas itu kayak kita tidak merasa terbebani dengan adanya anak kita, tidak merasa terganggu gitu, dan tidak memaksa anak untuk selalu menjadi pintar atau yang selalu menjadi nomor satu. Atau mungkin kita sebagai orang tua biasanya kan kayak menuntut anak gitu loh. Itu mah tidak diajarkan gitu loh. Sebaiknya tidak seperti itu. Lalu kita sebagai orang tua juga pasti akan ditiru oleh anak. Secara tidak langsung itu dapat meniru, dan peniru yang handal kan anak tuh. Jadi kita sebisa mungkin sebagai orang tua itu menghindari dari hal-hal yang buruk agar keturunan kita nanti juga terhindar dari hal-hal yang buruk. Terus kita sebisa mungkin jika berbicara itu yang baik, maksudnya yang sopan gitu, agar anak juga meniru kesopanan dan kata-kata yang baik dari kita. Nah, tidak hanya untuk ibu, seorang ayah juga sangat berperan penting kan di dalam keluarga, yaitu untuk membina, untuk mengarahkan,
Dan tugas ayah itu tidak hanya mencari nafkah, tapi di Al-Quran juga disebutkan bahwa ayah itu harus bisa menjadikan anak dan istrinya menjadi orang yang soleh dalam hal kayak selalu berbuat baik gitu, maksudnya kayak sholat bareng atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya ya. Jadi hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu, jadi anak tuh bisa jadi itu sebagai ujian atau cobaan, yang dimana setelah adanya anak itu kita bisa saja kayak selalu menggerutu, kayak takut akan adanya kemiskinan yang datang, lalu kita juga bisa jadi akan menjauh dari Tuhan karena secara tidak sadarkan kita bekerja untuk anak, banting tulang, tetapi kita melupakan Tuhan gitu. Jadi secara tidak langsung kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tuhan, dan anak juga bisa membawa mudarat bagi kita karena kita secara tidak langsung kayak sering terlalu membanggakan anak-anak kita dan kayak sampai mencela anak yang lain gitu, kayak misalkan padahal anak kita yang salah tetapi anak-anak yang lain yang disalahkan, itu kan sebenarnya tidak boleh gitu. Nah mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.